Battle Through the Heavens, Chapter 899. Bab 899, Tulang Misterius. Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Dozong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Seorang Do Huang biasa atau seseorang tanpa Doqi yang kuat kemungkinan besar akan memiliki kekayaan yang tergantung pada keseimbangan jika mereka turun. Tentu saja, Xiaoyan adalah pengecualian. Ini adalah tempat lahirnya Valen Heart Flame. Dengan dia menjadi pemilik Flame Heart Valen saat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil tenggelam dalam pikirannya. Penguasa Suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa yang berat menembus beberapa meter ke dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan benang kekuatan spiritual ke penguasa yang berat. Ini akan menjadi penunjuk arahnya. Pandangannya di bawah magma akan menjadi sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat, apalagi ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Di bawah kekacauan, orang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari penunjuk arah. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiaoyan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya santai. Dia menghirup napas saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau giok yang menyala. Guyuran! Xiaoyan berhenti merasa ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar yang samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Xiaoyan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiaoyan menjadi pasta daging. Namun, setelah Doqi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api yang tak terlihat perlahan melengkung dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api jantung yang jatuh. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu? Bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu ketika dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau giok yang membawa keraguan di hatinya. Ia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat ia menembus magma kental. Api tak terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya merupakan tempat lahirnya api hati yang jatuh. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, kemungkinan bahkan penatua pertama Su Qian tidak memiliki banyak pemahaman tentang bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati yang jatuh.
pakar akademi dalam memikirkan semua cara untuk menutup lubang agar tidak membuka segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan menundukkan api hati yang jatuh, penatua pertama Suqian pernah turun ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Douzong, dia masih terlihat sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah seperti ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir penjelajahannya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiaoyan informasi apapun mengenai dunia magma ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma yang luas itu berwarna merah cerah. Sosok api hijau giok yang turun dengan cepat di dunia magma merah cerah ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiaoyan di dalam nyala api hijau giok tegang. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola Valen Heart Flame di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikit pun berhenti. Ini menyebabkan Xiaoyan takut merasa rileks di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan Glazed Lotus Heart Flame, itu pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan Do Huang Bintang 5. Meski demikian, situasinya masih pesimis. Menggerakkan Glazed Lotus Heart Flame juga membutuhkan Do Qi yang cukup banyak. Energi afinitas api di dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit untuk mengisi kembali kelelahan semacam ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat kelelahan Do Qi, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar kelelahan. Selain itu, Xiaoyan masih harus menyimpan cukup Do Qi untuk kembali ke permukaan. Xiaoyan melirik Valen Heart Flame yang terbang cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Kali ini, dia tampak sedikit gegabah. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, kemungkinan besar dia akan menemui nasib kematian yang menyedihkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Semua yang memasuki matanya adalah warna merah-merah. Perasaan semacam ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya adalah sama, kemungkinan besar akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan arahnya sejak lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa Suan berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma semacam ini, dia pasti akan mati. Desahan lembut dipancarkan saat benang samar horor melonjak dari dalam hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dihadapkan dengan dunia magma yang tak berujung ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki Flame Heart Valen, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut itu terdengar pelan. Tepat ketika Xiaoyan telah menentukan batas waktu terakhir di dalam hatinya, flame jantung jatuh yang terbang cepat secara bertahap melambat. Xiaoyan menguatkan perhatiannya saat melihat adegan ini. Hatinya menjadi semakin berhati-hati saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap menjadi dunia merah cerah. Tampaknya itu bukan akhir dari lautan magma. Ini karena masih ada magma berwarna merah tua di bawah kaki Xiaoyan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar dia akan melihat kegelapan gelap di dalamnya yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Itu tidak akan pernah memungkinkan siapapun untuk mengetahui apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Tidak sedikit pun keanehan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan ragu, kumpulan Flame Heart Flame di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya api yang samar tersebar dari itu. Nyala api ini seperti tiang lampu yang bersinar di magma tidak jauh. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Orang hanya bisa melihat bahwa magma itu benar-benar bergoyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya redup muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan Do Qi dalam tubuh Xiaoyan digerakkan di atas menyebabkan dia terkejut. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika ada perubahan mendadak terjadi. Seseorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius di dalam magma jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Kabur adalah pilihan paling rasional.
Tatapan cemas Xiaoyan mempelajari pemandangan di bawah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang hebat. Lingkaran cahaya transparan samar telah sepenuhnya muncul di dalam magma. Tatapan Xiaoyan juga menyapu pada kesempatan pertama. Karena lingkaran cahaya transparan, itu tidak menghalangi tatapan Xiaoyan. Namun, ketika tatapannya menyapu, itu segera menyebabkan Xiaoyan tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena tidak ada apapun di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangka itu sangat besar. Karena selalu dikelilingi oleh magma, tulangnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya redup. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut bukanlah tulangnya tapi nyala api yang melayang di atasnya. Api itu transparan, tampak seperti benda tak terlihat. 1 atau 2 bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya. Setelah bibit api mengembang dan menyusut, lingkaran putih terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa bahwa benda ini agak asing, tetapi Xiaoyan sangat akrab dengannya. Itu karena nyala api ini adalah api hati yang jatuh. Selain itu, Xiaoyan tahu dari pandangan sekilas bahwa api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah heart flame. Sebaliknya, itu adalah jatuh hati api asli. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah Valen Heart Flame lainnya. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar terasa pusing. Bagaimana tempat yang sama bisa memiliki 2 api surgawi yang sama? Selain itu, milik siapa kerangka misterius itu? Berbagai misteri melonjak di kepala Xiaoyan, menyebabkannya menjadi sekumpulan pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri karena angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan? Saat ini, bahkan kulit di kepala Xiaoyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Bab 900, Makhluk Hidup Magma. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat yang genting, Xiaoyan menunjukkan kekuatan pembalasan yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiaoyan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara menyebar dari bahunya. Tubuh Xiaoyan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki terayun sedikit. Sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya sangat besar. Kepalanya juga membulat dan tertutup sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakan benda ini, nampaknya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup yang misterius. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup macam apa itu karena dia belum pernah melihat apapun yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia. Namun, dia tidak melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia tidak merasakan aura sedikit pun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya bahkan tanpa dia sadari. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan home ground. Jika Xiaoyan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal saat dia tidak mengharapkannya. Ji. Sementara mata Xiaoyan menatap tajam ke makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Teriakan menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak langsung ke arah Xiaoyan. Anda mencari kematian? Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma itu kembali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar douki hijau giok meludah dari telapak tangannya.
Setelah itu, ia dengan keras menabrak makhluk magma itu, memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian dia mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan merah, liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulut besarnya yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang 1 kaki yang diluncurkan ke Xiaoyan seperti bola meriam. HMPH, niat membunuh melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma melesat dengan cepat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiaoyan. Itu kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara jijik dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bersinar seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa makhluk magma mampu memuntahkan bola magma kuat dalam jumlah yang tak henti-hentinya, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik makhluk magma ini sangat keras, bilah tangan Xiaoyan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah rangsangan dokinya, dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Kekejaman muncul di matanya. Tiba-tiba suara jijik yang tajam berulang kali keluar dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara jijik berlanjut sejenak sebelum perlahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga tersebar dengan cepat. Xiaoyan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap menegang ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiaoyan bahkan tidak memiliki sedikit pun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah sejenis minyak. Manik-manik merah cerah berkedip-kedip dan memancarkan sedikit rasa panas. Xiaoyan mempelajari manik merah cerah ini dengan agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Jenis energi ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiaoyan harus setidaknya berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan Monster Core di dalam Magical Beast. Namun, hal ini merupakan tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan ganas dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan terkejut. Jika orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiaoyan, yang memiliki api surgawi. Makanya, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah cerah di tangannya saat tatapannya sekali lagi mengarah ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera dialihkan ke barat magma merah cerah. Keributan hebat tiba-tiba dikirim dari arah itu. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Doki di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah beriak dengan cepat. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma.
Mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni. Banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu dari manusia kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati yang jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya. Api hijau giok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, 100 sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka tajam dan kejam saat mereka menatap manik-manik merah cerah di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus dari begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh manusia kadal sebelum dia mati. Tidak disangka ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak disadari Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut pada api jantung teratai berkilau. Oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiao Yan tetapi tidak segera maju untuk mencabik-cabiknya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh keengganan masyarakat kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah, sementara suara jijik yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang, angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak kuat di dalam magma. Serangan-serangan ini tepat mengenai banyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak dari manusia kadal ini. Apalagi, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas Dowang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita. Namun, mereka bukanlah ancaman besar bagi Xiao Yan. Setiap kali angin telapak tangannya melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang telah mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. GG. Dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang sonik yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit di hadapan aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung akan menjadi dia. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah. Bahkan Xiao Yan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini merepotkan. Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam, dan bergumam saat dia melihat sekelompok besar orang kadal api menuju. Bab 901, Perlombaan Kadal Api. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Jijik! Mata kadal api besar itu menatap Xiao Yan dengan sinis.
Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan jijik yang tidak dimengerti Xiaoyan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiaoyan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Ji. Tubuh Xiaoyan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara ji yang tajam. Ribuan kadal di belakangnya bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah. Ji. Sosok Xiaoyan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan doki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu mengeluarkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiaoyan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada sejumlah besar orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Dowling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiaoyan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiaoyan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah cerah mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiaoyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejam metode Xiaoyan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiaoyan melambat. Engah! Pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik merah cerah diambil dan ditempatkan di cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiaoyan, yang sudah menghabiskan cukup banyak doki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak pergi. Setelah dokinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiaoyan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan doki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah lebat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat ia masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiaoyan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiaoyan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiaoyan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Do Huang awal.
Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiaoyan ke segala arah. Meskipun Xiaoyan tidak takut bola magma sederhana, di depannya, saat ini ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiaoyan, dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiaoyan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiaoyan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiaoyan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiaoyan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiaoyan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. HMPH! Xiaoyan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan! Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang berukuran 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiaoyan. Ji. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiaoyan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri,
apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras Kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Valen Heart Flame membungkus seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan secara aneh menghilang di depan fokus banyak orang Kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang Kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Bab 902, Tianhuo Zunze. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api jantung yang jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin Kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang Kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam perlombaan Kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang Kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang Kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api jantung yang jatuh. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Flame Heart Valen ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari Flame Heart yang jatuh di dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang menggambarkan api hati yang jatuh dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk yang matang, api hati yang jatuh di depan Xiao Yan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi.
Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama. Namun, Xiaoyan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan belum pernah dengar. Mata Xiaoyan tertuju pada Valen Heart Flame. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi Heavenly Flame ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk Flame Mantra, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi Flame Mantra membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiaoyan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Bayi seperti Valen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou yang turun dari langit menuju Inner Academy. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan banyak melemah dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah Doki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara pemurnian Blazing Sky Ki yang disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya, tetapi bayi yang jatuh hati Flame ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi Valen Heart Flame yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan Valen Heart Flame yang matang seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sedikit berbeda dengan orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah Akademi Dalam tidak memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya kelelahan menara pemurnian Sky Ki yang berkobar. Munculnya bayi Valen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiaoyan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi jatuh hati Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiaoyan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiaoyan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Jatuh api hati, betapa tak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiaoyan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Pak Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. "Tolong maafkan saya," Xiaoyan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiaoyan saat tatapannya menatap Xiaoyan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa api hati yang jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain.
Pak Tua, apa yang Anda maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. The Fallen Heart Flame seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan Flame Heart Fallen. Bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiaoyan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Senyum yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia dengan samar menjelaskan, ini karena aku adalah pemilik Flame Hati yang jatuh. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api? Petik 2. Pemilik sebelumnya. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini. Dia tertawa terbahak-bahak kekeh, Pak Tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat saya memadamkan api hati yang jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Petik 2. Anda secara alami tidak dapat merasakannya karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu. Orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati yang jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, penatua pertama Suqian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi sangat penting bagi Xiaoyan. Jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin seorang ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut Flame Heart Fallenmu. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Semangat saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah seutas jejak-jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak bisa membahayakan Anda. Orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiaoyan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Petik 2. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumannya memiliki kebanggaan yang muncul dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze. Petik 2. Zunze. Hati Xiaoyan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini. Xiaoyan dengan jelas memahami apa yang diwakili sufiks di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini adalah seorang elit Dozun yang telah mengguncang benua pada satu waktu.